Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Selama 1 minggu lebih, memang kami sedang libur ya, tidak menerima pesanan. Namun kami tetap memberikan resep-resep yang terbaik untuk kalian semua. Nah, kali ini pesanan pertama itu ada pesanan untuk tasyakuran. Tasyakurannya ini untuk pernikahan ya, dan mintanya dibentuk tumpeng mini seperti ini. Nah, kali ini tumpeng mininya itu bukan nasi kuning, melainkan nasi uduk. Untuk nasi uduk di Ciwi Catering itu beda ya cara masaknya atau bumbunya. Kalian bisa ikutin video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya, karena resep-resep ini lain daripada yang lain. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana bahan dan cara membuat nasi uduknya. Nah, untuk pesanan kali ini untuk 50 porsi, ini saya menggunakan 5 kilogram beras ya. Untuk bumbu nasi uduknya seperti ini. Jadi ada bawang merah yang diiris-iris seperti ini, kemudian garam. Untuk rempahnya ada daun jeruk, salam, dan lengkuas, juga daun pandan. Oke, jangan lupa untuk berasnya kita cuci dulu ya. Kemudian kita tumis bumbunya, yaitu ada bawang merah. Nah, seperti ini kita tumis ya sampai harum dan layu. Kemudian nanti kita bisa masukkan santannya. Untuk resep komplitnya kalian bisa cek di box deskripsi ya. Dan biasanya untuk 1 kilogram beras kami menggunakan 1300 ml santan. Kalau kita pakai kelapa, kita bisa pakai dari setengah butir kelapa ya untuk mendapatkan 1300 ml itu. Atau kalau mau lebih kental lagi juga boleh, kita pakai 1 butir kelapa, dan pastinya itu lebih enak ya. Cuman saya pakai setengah butir aja, itu hasilnya juga udah enak. Nah, setelah tadi kita masukkan santan, kita bisa masukkan ya rempah-rempahnya yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian setelah santannya itu mendidih, kita bisa masukkan, nah ini berasnya ya. Beras yang sudah kita cuci kita masukkan, langsung kita masukkan ke dalam santan. Jangan lupa untuk diaduk-aduk supaya tidak lengket ya di bawahnya. Nah, ini air santannya sudah sedikit menyusut, tapi benar-benar kita susutkan ya supaya hasil nasinya itu ambiar, tidak terlalu lengket. Kita tetap aduk-aduk sampai benar-benar asat itu airnya. Kemudian setelah asat seperti ini, kita bisa tutup dengan tutup panci sekitar 10 menit ya, supaya benar-benar terserap santannya, baru nanti kita kukus. Supaya lebih tanak, biasanya kami tuh menanak nasinya sekitar 45 menit dari waktu mendidih ya. Tapi sebenarnya 30 menit sih udah cukup, cuman pengalaman kami kalau kita kukus sampai 45 menit, masak dari jam 7 pagi sampai malam jam 7 itu nggak masalah ya, walaupun dia pakai santan.
Nah, di tengah perjalanan mengukus, sebaiknya kita buka ya, kemudian kita aduk supaya matangnya itu merata. Jangan lupa selalu diaduk ya, yang bawah ditaruh di atas, yang atas biar di bawah, supaya matangnya itu merata. Oke, setelah diaduk, kita tunggu 10 menit lagi sampai benar-benar tanak dan siap untuk disajikan ya, atau dipakai untuk nasi kotak. Nah, ini dia penampakan nasinya yang sudah matang. Oke, selanjutnya nasi siap dicetak. Mari kita lihat cara mencetaknya dan ukuran cetakan nasi tumininya. Ini kami menggunakan ukuran kerucut ya, bawahnya diameternya itu 10 cm, kemudian tingginya itu sekitar 13 cm. Dan untuk pertama kita harus gini ya, seperti iniin, ditusuk-tusuk gitu supaya dia itu atasnya lancip nggak tumpul. Baru kemudian kita tekan-tekan seperti ini. Dengan menggunakan cetakan tumini yang seperti ini, ukuran kayak gini ya, itu pas banget untuk di mika. Itu kan kita pakai mika bulat ya, yang untuk nasinya itu, dan tingginya juga pas, nggak terlalu tinggi. Kemudian untuk takaran nasinya juga sama seperti nasi bok pada umumnya, yaitu 2 centong. Dan jangan lupa di kerucutnya itu kita alas dengan daun pisang ya, supaya nanti kalau dibalik itu mudah lepasnya, tidak lengket. Karena ini adalah nasi uduk, maka ada dikasih berambang goreng ya. Berambangnya ini kami tabur di nasinya dan kami campur, kemudian kita aduk rata ya. Dan jangan lupa pada saat menekan tumini ya, kita ratakan supaya jangan miring. Lalu kita buatkan kerucut topi tumpeng mininya, supaya untuk menambah lebih menarik ya. Oke, lanjut lagi. Mari kita lihat menu atau lauk-lauknya. Yang pertama ini kami mau membuat mie goreng. Nah, mie goreng di sini kali ini berbeda dengan bumbu yang sudah saya buat sebelumnya. Kali ini bumbunya kita goreng dulu, itu supaya meminimalisir ya, supaya baunya itu nggak langu, dan kalau digoreng seperti ini tuh dia lebih gurih menurut saya. Kalian bisa coba aja dengan versi seperti ini atau versi yang sudah pernah saya bikin sebelumnya, bisa dibedakan rasanya. Kalau dengan cara bumbunya digoreng terlebih dahulu, itu rasanya itu lebih soft ya, dan ringan. Dan seperti biasa, ini bumbunya akan saya blender dulu menggunakan air. Kita hancurkan sampai halus dan tidak perlu ditumis lama-lama ya, karena bumbunya ini udah matang. Oke, untuk bumbunya kalian bisa cek di box deskripsi ya. Dan untuk takarannya juga saya sertakan di situ. Kemudian ini saya mau merebus minyak. Minyak bisa kita tambahkan ya dengan sedikit minyak supaya nggak terlalu lengket. Ini saya pakai mie yang kotak-kotak seperti ini. Untuk satu kotaknya ini biasanya saya bisa jadi 2 porsi. Itu ditambah dengan sayuran ya. Dengan ditambah dengan sayuran itu bisa menjadi 2 porsi. Untuk merebus mie instan seperti ini tidak perlu kita tunggu sampai airnya mendidih ya baru masuk mie, tapi dengan air dingin aja bisa kita masukkan mie-nya, itu supaya mie-nya itu malah lebih kenyal ya. Jadi ada kekenyalannya kalau kita masukkan mie pada saat airnya itu masih dingin. Oke, setelah agak mateng ya, jangan terlalu lembek, kita bisa tiriskan dan kemudian kita bisa langsung memasaknya.
Bumbu yang sudah kita goreng, yang udah dihaluskan juga, kita tambahkan sedikit minyak. Nggak perlu lama-lama ya menumisnya karena bumbu ini udah matang. Kemudian kita bisa langsung masukkan sayurannya. Karena ini tadi belum kita masukkan ada lada bubuk, juga kaldu bubuk, gula, garam, kita bisa masukkan di sini ya sebelum sayurannya dimasukkan. Jadi supaya itu biar rata gitu ya bumbunya. Untuk sayurannya ini saya pakai kol dan wortel aja, nanti juga ada taburan seledrinya. Saya nggak pakai sawi di sini karena biar tahan lama ya. Dan warnanya itu kalau pakai sawi terlalu lama itu kurang segar. Jadi untuk sawi kali ini saya skip aja karena customer minta mie gorengnya itu tahan sampai beberapa jam ya, mungkin sekitar 8 jam sampai 10 jam gitu. Setelah sayurannya layu, kemudian kita masukkan mie-nya. Kemudian kita bisa seasoning, kita bisa tambahkan kecap manis. Lalu saya tambahkan juga ada saus tomat ya. Boleh juga pakai saus sambal juga nggak apa-apa. Nah, saus tomat ini juga berperan supaya dia itu mie-nya tahan lama, nggak cepat basi. Kita aduk sampai rata dan mie-nya benar-benar panas supaya matangnya itu maksimal ya. Kemudian setelah matang kita bisa taburi dengan potongan daun seledri atau bisa dimix dengan daun bawang juga boleh. Oke, kemudian menu kedua ini ada kering tempe kacang. Kebetulan ini kami juga lagi membuatnya fresh ya. Kita siapkan ini ada kacang, kita goreng ya setengah matang, jangan terlalu matang nanti gosong. Nah, kita goreng seperti ini dicampur dengan tempe ya untuk jadikan kering tempe kacang. Juga ada terinya biasanya. Jangan lupa tempenya kita goreng kering, yaitu caranya tempe digoreng dengan api kecil supaya dia benar-benar kering ya. Jangan gunakan api besar karena dia akan kering tapi nanti dalamnya nggak maksudnya masih mentah gitu, belum terlalu kering. Kalau masih seperti itu akan membuat kering tempenya melempem, nggak enak ya. Oke, kemudian mari kita lihat cara membuat kering tempenya atau bumbunya. Ini seperti ini ya. Ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada garam, kaldu bubuk ya. Kemudian ada juga kita bisa tambahin sedikit lada. Untuk bawang putih dan bawang merahnya ini kami iris tipis dan digoreng kering. Oke, setelah kering ini saya juga ada kasih tambahan ada cabai merah yang di blender halus ya. Nggak perlu banyak-banyak, dikit aja supaya nanti keringnya juga nggak melempem karena basah cabai ya. Nah, ini kita masukkan ada seasoningnya yaitu gula, garam, dan kaldu bubuk. Untuk gulanya kita pilih yang bagus ya supaya karamelnya itu benar-benar karamel, tidak mengandung air ya. Dan nanti itu kering tempenya bisa mengkilap kalau kita pakai gula yang bagus. Nah, kebetulan ini saya pakai gula aren ya. Dan untuk manisnya saya juga bisa tambahkan ada gula pasir supaya manisnya itu lebih menggigit ya. Kalau gula aren aja sih nggak terlalu gitu ya. Nah, kita masak sampai dia mencapai karamel. Jadi airnya itu benar-benar hilang dan nanti kering tempenya itu bisa kering nggak melempem. Nah, ini bumbunya sudah mengkaramel. Ini tempe dan kacangnya bisa kita masukkan, kemudian kita aduk rata. Ya. Dan biasanya kalau sukses ya, itu bumbunya yang di wajan itu udah kalis, nggak ada yang lengket lagi. Jadi dia menempel di kacang dan tempenya. Dan wajannya itu sudah nggak lengket lagi.
Dan ini kering tempenya kriuk, nggak melempem ya, bisa kita sajikan. Oke, lanjut lagi menunya. Ini ada sambal goreng ati kentang ya. Ini untuk lauk pedesannya biasanya itu di sini memang seperti itu. Sambal goreng ati kentang. Oke, untuk bumbunya ini simpel ya. Kami cuman pakai bawang putih, bawang merah. Biar cepat biasanya memang kami pakai chopper seperti ini. Jadi dicincang kasar. Kemudian nanti ditambah dengan blenderan cabai merah yang udah direbus. Nah, cabai merahnya itu memang harus direbus ya supaya warnanya itu nanti sambal gorengnya merah cetar bagus ya, nggak pucat. Oke, kita tumis dua bawangnya yang udah dicincang kasar seperti ini. Boleh juga ya diiris halus. Kemudian biasanya saya tuh tumisnya agak kecoklatan gitu ya, biar aromanya itu wangi. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan ada seasoning, boleh juga masuk ke sini ya. Atau langsung saja kita masukkan cabai merah yang udah kita blender halus. Setelah kita masukkan cabai merahnya, kemudian kita bisa masukkan santan ya. Kemudian setelah itu kita bisa masukkan ati ampelannya. Nah, setelah agak menyusut santannya, kita bisa masukkan kentangnya. Bagi yang sama sekali belum pernah membuat sambal goreng ati kentang, itu ati ampela harus direbus dulu ya. Kemudian dipotong-potong kotak dan siap dimasukkan ke dalam sambal goreng. Bumbu sambal goreng ya. Nah, seperti ini. Jadi ati empalanya itu udah matang duluan. Oke, lauk selanjutnya ini ada telur dadar ya. Telur dadarnya ini dibuat telur rawis. Jadi telur dadar yang dirajang tipis-tipis itu namanya telur rawis. Caranya mudah ya, cuman didadar gitu aja. Biasanya kami untuk minyaknya boleh pakai minyak atau pakai margarin ya untuk olesan di teflonnya. Kemudian untuk bumbunya, bumbu telurnya itu biasanya saya pakai kaldu bubuk ya. Jadi gitu aja sih sudah enak, gak perlu ditambahin dengan garam. Nah, telurnya tuh didadar tipis seperti ini, kemudian nanti kita gulung. Setelah digulung, kita iris kecil-kecil, jadinya seperti ini ya. Oke, lanjut lagi ke menu utama. Ini mintanya ayam panggang ya. Biasanya itu kan ayam goreng. Untuk ayam panggang itu sama dengan bumbu ayam bakar yang udah saya buat resepnya sebelumnya. Kalian bisa cek di box deskripsi. Nah, setelah kita masak, kemudian kita marinasi, kita celup dengan bumbu kecap seperti ini ya. Ini campurannya itu ada kecap dan margarin ya. Nah, ini kita marinasi semalaman supaya meresap. Dan karena ini namanya ayam panggang ya, jadi rasanya itu harus lebih ke manis daripada gurihnya. Nah, ini setelah dimarinasi semalaman, pada hari H ini kita juga marinasi lagi ya, kita celup lagi dengan bumbu kecap yang sama. Kemudian kita jejer di loyang. Nah, seperti ini ya. Dan jangan lupa di bawahnya itu loyangnya kita kasih minyak goreng dulu supaya tidak lengket nanti ayamnya. Tidak lengket di loyang ya. Kemudian kita pasang ovennya itu suhunya 210 atas bawah. Jangan terlalu kecil karena kalau kecil itu ayamnya nanti bisa kering ya, nggak enak. Cukup dipanggang selama 10 menit, kemudian kita oles lagi selama 10 menit ya.
Oke, ini setelah 10 menit pertama, kemudian kita oles di bagian atasnya supaya dia itu lebih terlihat shiny ya. Nah, seperti ini kita oles dengan bumbu kecap yang tadi. Setelah kita oles, kita masukkan lagi ke dalam oven dan di oven selama 10 menit lagi ya. Oke, ini ayam panggang udah ready, siap untuk digunakan. Selanjutnya mari kita lihat penataan tumininya. Nah, biasanya tumini memang kami menggunakan garnish ya. Garnishnya itu dari ketimun yang bisa dimakan. Jadi garnish kita usahakan yang bisa dimakan. Kita pakai bunga timun supaya lebih indah penampilannya. Untuk tumini ini kita pakai mika kotak ya, 20 cm dengan bentuk yang seperti ini. Itu di tengahnya ada bulatan untuk nasinya. Jadi nasinya itu nggak kemana-mana ya kalau kita pakein mika seperti ini. Kemudian untuk mika tumininya sendiri tuh ada yang warna coklat. Nanti itu untuk menjadi alasnya ya, dan ada tutupnya itu tinggi kotak transparan. Supaya bunga timunnya mekar itu kita harus rendam dulu ya, seperti ini. Biasanya satu buah timun di kami itu bisa menjadi 4 pieces bunga. Dan itu tergantung timunnya ya. Kalau timunnya besar, tinggi ya bisa jadi 6. Tapi kalau pendek ya 4 aja. Jadi untuk lauknya kita tata dulu seperti ini, dan untuk nasinya nanti ada bagian sendiri yang menata dan memasukkan nasinya. Ya, seperti ini ya. Nah, ini dia mika tray-nya. Mika tray untuk tumini itu alasnya kotak seperti ini. Dan di atasnya juga kita harus lapisin dengan mika nasi. Dan untuk tutupnya sudah kita hias beberapa hari sebelumnya. Di atasnya bisa kita tempelin kertas ucapan seperti ini ya, sesuai dengan temanya. Kita juga bisa tambahkan ada sendok dan kerupuk, kita masukkan di sela-selanya seperti ini, kemudian kita tutup. Dan nanti ini akan kita tali satu tingkatnya itu 3 pieces aja, karena kalau ketinggian itu takutnya mikanya meleot ya, nggak kuat menahan. Karena di perjalanan itu kan kadang goyang-goyang. Kalian pasti penasaran ya berapa harganya untuk pesanan seperti ini. Di Ciwi Catering ini harganya Rp35.000 dengan menu yang sudah kalian lihat seperti ini ya. Ini mika menggunakan mika cake tray 20 cm. Selain tumini, ini pemesan juga minta ada yang lebih spesial lagi, dikemas kotakkan seperti ini ya. Ini untuk 2 porsian. Intinya sama, adalah tasyakuran tapi untuk orang yang berbeda.
Ini 2 porsian ya, dengan menunya itu ayam panggangnya pakai ayam kampung dan ada empalnya. Empalnya ini dimasak empal goreng ya. Ada sambal lalapannya. Dan untuk tutupnya, tutup dari boxnya ini itu dibuat cantik dan istimewa. Untuk satu boxnya ini seharga Rp60.000. Oke, demikian video kami kali ini, pesanan untuk tasyakuran ya, yaitu nasi uduk dan beberapa lauk lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga memberi manfaat dan menginspirasi. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel ini, sekiranya bermanfaat, dukung kami dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.